Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih di dalam tuntunan Tuhan kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan. Mohon ampun untuk salah dan dosa yang kami lakukan Tuhan. Karena kami tahu di dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan terlalu sering kami mengabaikan Tuhan. Sengaja maupun tidak sengaja kami lalai. Ampuni Tuhan. Kasihani kami. Kami tahu jika hari ini kami ada kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk terus hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh bersekutu untuk memuji menyembah Tuhan. Pengakuan kami bahwa kami ada karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktunya kami akan mendengarkan pengajaran dari apa yang telah Engkau firmankan di dalam kitab suci. Tolong kami, beri kami hikmat untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami terus diberikan keberanian untuk melangkah menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Shalom. Selamat siang, selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini di dalam anugerah Tuhan kita sudah ada di hari yang ke-10 di tahun 2021 ini. Ya, kita bersyukur di dalam anugerah Tuhan kita ada. Oke, Bapak Saudara, di dalam anugerah Tuhan sepanjang tahun ini kita akan belajar bersama tentang iman. Minggu lalu kita sudah melihat bagaimana kita mau melihat dengan iman. Di dalam Ibrani pasal 11, tokoh-tokoh Alkitab memulai hidup mereka, menjalani hidup mereka, mengakhiri hidup mereka dengan iman. Sehingga kita melihat bagaimana mereka boleh terus berjalan dan berjalan, tetap dikuatkan dan mereka boleh menikmati bagian dari perjalanan iman mereka. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi, tapi pada akhirnya kita melihat buah dari iman tidak pernah mengecewakan setiap orang yang mau terus ada di dalamnya. Nah, minggu yang kedua ini di bulan Januari kita akan berbicara tentang iman juga. Bagaimana berjalan di atas air. Wow, ini keren ya. Berjalan di atas air. Bagaimana kita boleh berjalan di atas air? Tentu saja secara hukum fisika itu nggak mungkin. Kenapa? Karena ketika berjalan di atas air itu menentang hukum gravitasi. Ya. Daya tarik dan juga massa berat sesuatu itu bertentangan. Ya, sesuatu yang lebih berat massanya itu pasti akan tenggelam. Ya, gitu ya. Nah, bagaimana berjalan di atas air? Bisa enggak kita berjalan di atas air? Bisa? Ya, bicara bisa dan tidak bisa kemungkinan besar tidak bisa, gitu ya. Tapi mau enggak kita berjalan di atas air? Mau? Mau enggak? Biar mau berjalan di atas air. Mengapa? Kalau kita berjalan di atas air itu kelihatan hebat banget. Ya, betul ya? Apalagi berjalan di atas udara. Gitu ya. Nah, hari ini Indonesia kita berduka di mana pesawat Sriwijaya mengalami masalah sehingga kehilangan kendali, akhirnya kemudian jatuh dan banyak yang menjadi korban jiwa. Kita tentu saja berduka untuk hal tersebut. Nah, ini kita melihat satu bagian hukum alam terjadi. Ketika sesuatu kehilangan daya, dia tidak mungkin bisa melawan hukum alam.
Nah, apa yang digambarkan di dalam Matius pasal 14 ayat 22 hingga 33, hal yang sama terjadi. Yesus dan Petrus, mereka mengalahkan hukum alam. Seharusnya dengan berat masa beban yang lebih berat itu pasti akan jatuh, pasti akan tenggelam. Tapi ternyata Yesus, dia bisa berjalan di atas air, mengalahkan hukum alam yang ada. Demikian juga dengan Petrus, ya. Ada Seva. Oke, mari. Ya, shalom Pak Henry. Ya. Oke, hari ini kita melihat bagaimana berjalan di atas air. Ini sesuatu yang sangat mustahil, tetapi kitab suci telah menuliskan, dan itu ya dan amin. Kalau hal ini terjadi, itu bisa juga terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun sekali lagi di dalam bagian ini mungkin tidak secara fisik berjalan di atas air seperti bagian ini. Tetapi saya mau katakan bagian ini juga berbicara tentang masalah-masalah kehidupan kita. Petrus di dalam pembacaan kita ini, dia berjalan di atas air, tetapi kemudian dia merasakan angin, dia merasakan gelombang. Akibatnya apa? Dia mulai jatuh, dia mulai tenggelam. Begitupun dalam kehidupan kita. Saya percaya jarang di antara kita yang mau lagi berjalan di atas air, ya. Walaupun ya Pak Henry senang mancing di laut, ya. Mancing kalau di laut pasti pakai perahu, ya, gitu ya. Walaupun pingin dapat spot yang bagus, nggak mungkin kita mau meninggalkan perahu, ya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Terkadang dengan tantangan berat yang kita alami, kita mulai merasakan beban, angin ribut di dalam perjalanan kita, dalam perahu rumah tangga, perahu pribadi maupun pekerjaan kita. Terkadang kita bisa gentar. Tapi mari kita melihat, mengapa Petrus bisa berjalan di atas air, Kristus Yesus bisa berjalan di atas air. Yang pertama, kalau kita mau mengalami kehidupan dalam iman kita, boleh berjalan di atas air. Artinya apapun tantangan yang kita hadapi, kita masih terus berjalan dan berjalan tidak tenggelam. Apa? Yang pertama adalah di ayat yang ke-23. Di ayat 3 bunyinya, dan setelah orang banyak, next, ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Bapak Saudara, kalau kita mau mengalami bagaimana kita bisa melawan hukum gravitasi, hukum alam yang ada. Hukum alam artinya apa? Ya namanya sesuatu yang lebih berat, massa benda lebih berat, ketika berada di massa benda yang lebih ringan, dia pasti akan tenggelam. Tapi Yesus tidak. Petrus pun awalnya tidak. Kenapa? Karena ada satu kekuatan yang lebih besar dari dia yang menopang dia sehingga dia tidak tenggelam. Makanya Saudara, kalau kita mau menjalani hidup, kita boleh berjalan di atas air, berjalan di tengah tantangan, berjalan walaupun banyak masalah, tidak tenggelam. Yang perlu kita teladani yaitu berdoa seorang diri. Ini tantangan. Berdoa, banyak orang, wah itu gampang, ya. Bahkan banyak orang kalau berdoa, doa makan, ya. Doa makan kalau banyak orang itu panjang, gitu ya. Panjang kalau banyak orang. Tapi kalau sendirian, doanya paling singkat. Berkati makanan dan minuman ini, amin, selesai sudah. Tapi kalau banyak orang, wah itu bisa panjang lebar doanya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita boleh memiliki kehidupan doa. Berdoa artinya apa, Saudara? Ketika kita berdoa, kita sedang menyatakan kebergantungan, pengandalan kepada Allah.
yang kita wujudkan di dalam kehidupan doa kita. Yesus, Petrus bisa berjalan di atas air. Kenapa? Karena ada kuasa ilahi yang menopang mereka sehingga mereka tidak tenggelam. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau berjalan di atas air, mau berjalan melewati berbagai tantangan permasalahan hidup kita, maka kita harus memiliki penopang dalam kehidupan kita. Siapa penopang kita? Tuhan. Kita hanya bisa dikuatkan melalui kehidupan doa kita. Nah, di gambar kita itu ada bermacam gaya berdoa. Ada yang doanya ya biasa duduk lipat tangan, ada doanya sambil bersujud, ada doa angkat tangan, ya. Bentuk fisik kita berdoa itu tidak masalah. Yang paling penting adalah kepada siapa kita berdoa. Berdoa dalam nama Yesus, ya. Mengapa kita harus berdoa dalam nama Yesus? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata apa? Dan apa juga yang kamu minta? Next, Farli. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak Saudara, nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Mengapa kita perlu berdoa dalam nama Yesus? Yesus memberikan jaminan. Siapa yang berdoa di dalam nama Yesus, maka Yesus akan melakukannya. Yesus akan menjawab doanya. Untuk apa? Agar supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Sekali lagi di dalam bagian ini, Yesus sedang menekankan ketuhanannya untuk menyatakan pribadi Allah kepada umat manusia melalui kehidupan Yesus sebagai manusia. Supaya apa? Supaya Allah dipermuliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi Bapak Saudara, yang pertama sekali lagi, kalau kita mau berjalan di atas air, kita mau berjalan menjalani kehidupan di tahun 2021 dan tahun-tahun ke depan yang kita tidak tahu badai kehidupan apa yang kita alami, yang boleh terus menopang kita supaya tidak tenggelam. Yang pertama, milikilah pengandalan. Milikilah seseorang yang bisa kita andalkan. Dan terbukti pengandalan yang sesungguhnya datangnya dari Allah saja. Yang kedua, bagaimana kita bisa berjalan di atas air? Di ayat yang ke-27, di ayat 7 firman Tuhan berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Saudara, ketika Yesus berjalan di atas air, murid-murid yang telah mendahului Yesus melihat Yesus dan mereka menjadi takut. Mereka berkata apa? Lihat, itu hantu. Mereka ketakutan. Tapi Yesus bilang apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Saudara, kalau kita mau berjalan di atas air, melewati tantangan kehidupan kita, yang perlu kita lakukan adalah pusatkan perhatian memandang Kristus Yesus Tuhan. Artinya, kenalilah Tuhan kita. Jangan sampai Tuhan kita lihat hantu. Kenapa? Karena kita tidak memberikan perhatian penuh sehingga kita salah mengerti, ya. Nggak apa-apa ya, anak yang aktif nggak apa-apa ya. Dia tidak mengganggu kita, walaupun mungkin kita merasa terganggu, tapi tidak masalah ya. Ya Alrik ya. Oke. Jadi Bapak Saudara, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Farli, next ya. Oke, yuk.
Pusatkan perhatian kita kepada Tuhan kalau kita mau terus berjalan di jalan Tuhan. Next. Oke, yang berikut Petrus di ayat yang ke-28 hingga ayatnya yang berikutnya sampai 31. Ya, mari kita baca bersama ayat 28 hingga 32. Oke, sama-sama 3. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Bagian yang ketiga, menjalani kehidupan kita, kita boleh berjalan di atas air, yaitu dalam segala keberadaan kita. Kristus Yesus Tuhan tidak pernah membiarkan setiap orang yang mau meminta, mau berseru dan datang kepadanya. Petrus ketika dia melihat Tuhan, dia bilang apa? "Tuhan, kalau itu benar Engkau, suruh aku datang kepadamu." Pertanyaannya, mengapa Petrus meminta supaya Tuhan Yesus suruh dia datang kepadanya? Nggak apa-apa lah main. Biar temanin Aldrik untuk bermain ya. Ayo. Temanin adik main ya, nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, duduk bareng ya. Oke, sip ya. Cari teman dia ya. Pertanyaan sekali lagi, mengapa Petrus menyuruh Tuhan Yesus supaya Petrus disuruh datang kepadanya? Mengapa? Nggak apa-apa ya. Satu bagian Petrus seolah-olah dalam bagian ini dia ingin mencobai Tuhan dan dia ingin mengalami kuasa mujizat dari Tuhan. Bukankah Bapak Saudara, terkadang dalam kehidupan kita juga tanpa sadar ada satu bagian kita ingin mencobai Tuhan. Dan bukan itu saja, ada permintaan-permintaan, permohonan-permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Yang bukan saja itu, mencobai Tuhan bahkan mungkin bisa melukai hati Tuhan. Tapi coba lihat, respon Tuhan itu luar biasa. Pertama, Petrus minta, "Tuhan, suruh aku datang." Akhirnya dia datang, dia jalan, bisa. Setelah itu dia takut, dia mulai tenggelam. Dia minta tolong, "Tuhan, tolong." Tuhan datang mengulurkan tangan dan menolong Petrus. Artinya Saudara, jangan pernah bosan-bosan mau datang kepada Tuhan. Menjalani kehidupan kita, ada saja saatnya di mana kita bisa mengalami kegagalan. Walaupun mungkin kita sudah berdoa dan berdoa, tapi kita bisa mengalami kegagalan. Tapi lihatlah, ketika kita gagal, kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus datang dan datang menolong kita. Dalam Yohanes 6 ayat 37 firman Tuhan berkata, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Siapapun kita, bagaimanapun situasi kehidupan kita, kalau kita mau datang kepada Tuhan, maka firman Tuhan berkata apa? Dia tidak akan kubuang. Ingat Matius pasal 7 ayat 7 dan selanjutnya berkata apa? "Mintalah maka kamu akan diberikan, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapatkan." Tuhan memberikan kita kesempatan untuk datang dan datang kepadanya. Jangan pernah menyerah. 2021 sekali lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi.
Bisa saja situasi kondisi akan semakin berat, bisa saja. Tapi setiap kali kita mengalami tantangan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Berjalan di atas air menggambarkan kepada kita kehidupan kita ke depan itu pasti ada saja tantangan yang begitu berat. Kalau kita mau berhasil, mari datang kepada Tuhan. Apa yang kita bisa simpulkan di dalam pembacaan kita bagian ini? Lakukanlah bagian kita dan nikmatilah kebaikan Tuhan. Lakukanlah bagian kita dan nikmatilah kebaikan Tuhan. Apa bagian kita? Melangkah, berseru, meminta kepada Tuhan. Itu bagian kita, meminta. Firman Tuhan diberitakan, kita dengarkan, kita lakukan. Itu bagian kita. Sedangkan bagian Tuhan apa? Bagian Tuhan itu teramat baik. Yang perlu kita lakukan hanyalah menikmati apa yang Tuhan sediakan kepada kita. Berjalan di atas air. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Baik, Bapak Saudara, kita akan berdoa. Biarlah apa yang sudah kita baca, kita renungkan bersama di dalam pembacaan kita, renungan firman, boleh menolong kita, memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur hari ini, hari yang ke-10 di bulan Januari di tahun 2021. Terima kasih Tuhan, kami boleh memulai hari-hari kehidupan kami semua dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021, tapi satu hal yang kami tahu pasti, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh diberitakan, kami boleh mendengarkan apa yang Tuhan firmankan di dalam kitab suci. Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus boleh berjalan di atas air, tetapi kemudian dia mengalami kebimbangan. Tapi kami bersyukur keteladanan firman Tuhan boleh disampaikan kepada kami. Di dalam kebimbangan Petrus, dia berseru minta tolong kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengulurkan tangan dan menolong Petrus sehingga dia tidak tenggelam. Bapa di sorga, ini juga menggambarkan kehidupan kami. Menjalani hari-hari kehidupan kami, kami mengalami berbagai tantangan yang seolah-olah menarik kami ke bawah untuk membuat kami tenggelam. Biarlah di dalam kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami, supaya kami terus boleh memandang kepada Yesus, sehingga tantangan apapun yang kami hadapi, kami boleh fokus kepada pengenalan akan Allah yang benar dalam Yesus Kristus, yang dimana tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Ketika kami mau meminta, mau berseru minta tolong kepada Tuhan, Tuhan tolong mampukan kami, karena kami tahu berapa tahun ini, tahun kemarin dan tahun ini kami mengalami masa-masa yang sulit dengan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terus ada. Bahkan beberapa saudara kami mengalami dampak baik secara perekonomian maupun kesehatan. Tuhan tolong, biarlah kami mau terus melihat kepada Kristus. Kami tahu ini merupakan bagian daripada perjalanan kami di atas air dalam kehidupan di dunia ini Tuhan. Tuhan tolong. Untuk itu hamba berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong. Usaha yang sedang mengalami goncangan, Tuhan tolong supaya boleh terus berjalan, sehingga pribadi-pribadi yang ada di dalam usaha yang mereka kembangkan boleh mendapatkan kecukupan untuk kebutuhan hidup mereka Tuhan. Demikian juga mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, baik karena COVID-19 ini maupun karena penyakit yang lain, Tuhan tolong. Berdoa secara khusus untuk Pak Pendeta Daniel Ronda sekeluarga, Pak Budi sekeluarga, dan beberapa saudara kami yang lain yang sedang mengalami gangguan
karena pandemi ini, bahkan mungkin sakit-sakit yang lain yang sedang dirawat di rumah mereka maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong mereka. Biarlah melalui perawatan dokter mereka boleh mendapatkan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berdoa juga untuk penanganan COVID-19 ini. Usaha pemerintah, tim medis untuk menemukan cara untuk pengobatan, untuk pencegahan penyakit ini. Tuhan tolong supaya boleh mendapatkan hasil yang baik, sehingga masyarakat kami boleh merasakan ketenangan, keamanan menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa Tuhan untuk kota di mana kami berada, kota Pekanbaru, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kota di mana kami berada boleh dipenuhi damai sejahtera dari Allah. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di sekeliling kami, berkati mereka Tuhan. Biarlah mereka juga boleh menikmati belas kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, berkati, sehingga sebagai garam dan terang dunia boleh terus menggarami dan menerangi keberadaan lingkungan di sekitar mereka. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Kami tahu banyak hal yang kami inginkan, tapi satu hal yang kami tahu pasti, Tuhan ada dan Tuhan mengerti sampai kedalaman hati kami. Terima kasih. Untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan, sertai mereka supaya tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah melalui Facebook yang ada, Tuhan juga berkati mereka di dalam pergumulan yang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih. Suami, istri, anak-anak berkati, sehingga kehidupan rumah tangga tetap utuh di dalam kasih Kristus Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik Bapak Saudara, pengumuman untuk kita. Ya, terima kasih untuk kehadirannya keluarga Pak Henry, Ibu. Kita semua yang bertugas hari ini, terima kasih untuk partisipasi dan juga jemaat Tuhan yang terus menopang kami. Terima kasih baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui doa dan banyak hal yang boleh diberikan kepada kami. Terima kasih. Minggu depan kita akan beribadah seperti hari ini. Kita ibadah jam 10 ya, jam 10 hingga jam 11 ya. Tadi agak kekeliruan, istri pun dia lupa ya. Bilangnya tadi jam 10:30 ya. Oke, minta maaf ya. Memang berapa waktu yang lalu 10:30 ya. Jadi ke depan kita akan tetapkan jam 10 saja supaya lebih lebih awal sampai jam 11 ya, minggu depan. Oke, demikian untuk ibadah kita. Untuk hal-hal yang lain kita akan beritahukan di grup yang ada. Baik, kita akan mengakhiri untuk rangkaian ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdiri semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bersama-sama dan juga melalui media yang ada, kami bersyukur kami boleh terus memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih. Terkadang Tuhan, kami tidak tahu dan kami tidak menyadari apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Tapi sesuai dengan firman-Mu bahwa Tuhan ada, Tuhan menyertai kami, maka hamba percaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan menolong kami, Tuhan hadir bersama dengan kami, menguatkan kami. Terima kasih. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Sebentar kami akan berpisah, melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Lindungi kami, sertai kami, supaya kami boleh menikmati berkat-berkat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan, sehingga kami boleh hidup dalam keadaan aman dan tentram. Terima kasih. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.